Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang tersangka dan terdakwa. Nanti akan kita ketahui tentang pengertian dari tersangka dan terdakwa dan juga apa hak-hak tersangka maupun terdakwa ketika diperiksa dan diadili baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dan di persidangan. Ini ada dua istilah yang berasal dari KUHP dan Qanun Acara Jinayat. Ini kita bisa membedakan nanti. Di dalam KUHP, pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sementara untuk Qanun, orang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku jarimah. Perbedaannya dalam kata tindak pidana dan jarimah. Kalau di KUHP disebutkan dengan tindak pidana, sementara di Qanun disebut sebagai jarimah. Nah, ini ada syarat untuk menetapkan sebagai tersangka ya. Sama-sama syaratnya ada bukti permulaan yang patut. Artinya untuk menetapkan tersangka itu harus ada minimal 2 alat bukti. Kemudian tentang pengertian terdakwa, tadi tersangka dan terdakwa. Kalau terdakwa itu seorang tersangka ya, yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka tadi siapa? Orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini pengertian yang ada di dalam KUHP. Sementara di dalam Qanun, terdakwa itu diberikan pengertian sebagai seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di mahkamah. Ini perbedaannya hanya istilah pengadilan. Kalau di KUHP disebut dengan istilah pengadilan, sementara di mahkamah di Qanun disebut pengadilan itu sebagai mahkamah. Jadi kita sudah bisa mengetahui pengertian tersangka dan terdakwa. Kalau tersangka itu di tingkat penyidikan atau kepolisian, sementara kalau terdakwa itu ketika sudah masuk di dalam persidangan pengadilan, maka istilah tersangka berubah menjadi terdakwa. Ini kita sudah bisa membedakan pengertian dari tersangka dan terdakwa. Nah, sekarang akan kita bahas tentang hak-hak tersangka dulu. Berikutnya nanti akan kita bahas hak-hak dari terdakwa. Nanti kita bisa ketahui beberapa persamaan dan juga perbedaan tentang masing-masing hak tersangka maupun terdakwa. Tersangka berhak untuk segera diperiksa penyidik dan segera diajukan ke penuntut umum. Nah, kalau perkaranya berkasnya sudah lengkap menurut penyidik, maka harus segera diajukan ke penuntut umum. Kemudian didampingi oleh penasihat hukum, diberitahukan tentang apa yang disangkakan. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, si tersangka ini sudah diberitahu tentang apa yang disangkakan. Misalkan saudara tersangka disangka telah melakukan pencurian misalkan ya, itu nanti sudah dijelaskan di awal sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian memberikan keterangan secara bebas ya, tidak boleh dipaksa ya, tidak boleh ditekan ya, harus bebas untuk memberikan keterangan. Kemudian mendapat bantuan dari juru bahasa apabila tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mendapat bantuan hukum ya, baik penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Kemudian memilih sendiri penasihat hukumnya. Kalau sudah punya penasihat hukum, bisa menghubungi penasihat hukumnya, menghubungi juga
menerima kunjungan dokter pribadinya. Ini haknya. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya ketika ditahan, ya kan surat perintah penahannya kan nanti akan diberitahukan kepada keluarganya. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, mengirim atau menerima surat, menghubungi atau menerima kunjungan dari pembimbing agama, misalkan ustadz, kiai, atau pasturnya, atau pendetanya. Nah, sementara kalau di mahkamah syariah berarti boleh menerima kunjungan pembimbing agama. Kemudian mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus. Jadi bisa mengajukan saksi atau saksi ahli menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi apabila si tersangka itu merasa ada penahanan, ada penangkapan, ya, yang tidak sah, ya, atau penghentian penyidikan, ya, itu bisa menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi. Nah, berikutnya adalah hak-hak dari terdakwa. Diajukan segera ke mahkamah syariah. Kalau tersangka tadi kan segera diperiksa dan diajukan ke jaksa penuntut umum. Sementara untuk hak terdakwa itu segera diajukan ke mahkamah syariah dan diadili segera oleh mahkamah syariah. Kemudian diberitahukan tentang apa yang didakwakan, memberikan keterangan secara bebas, mendapat bantuan dari juru bahasa, mendapat bantuan hukum, ya ini sama. Kemudian memilih sendiri penasihat hukum, menghubungi penasihat hukum, menghubungi menerima kunjungan dokter, memberikan keterangan secara bebas, mendapatkan bantuan dari juru bahasa, mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan. Ini sama dengan yang hak dari tersangka. Kemudian menghubungi penasihat hukumnya berbicara dengan perwakilan negaranya. Kalau si terdakwa ini merupakan warga negara asing, ya, berhak menghubungi berbicara dengan perwakilan negaranya, misalkan kedutaan atau atase negaranya. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, menghubungi menerima kunjungan pembimbing agama, diadili di sidang mahkamah syariah yang terbuka untuk umum. Artinya peradilannya itu bisa dilihat, dihadiri, disaksikan oleh umum, kecuali dalam hal perkara-perkara tertentu yang sidangnya itu harus dinyatakan dengan sidang tertutup. Kemudian bisa mengajukan saksi, juga saksi ahli, banding, ya, mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh, ya, ini mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syariah Kota ke Mahkamah Syariah Aceh. Juga dapat menuntut kerugian atau rehabilitasi apabila ada penangkapan, penahanan yang tidak sah atau penghentian penyidikan. Demikian tentang tersangka dan terdakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.